Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan HAVEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, HAVEX mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar HAVEX, internship program, pendampingan dan pelatihan program holistic education, teaching and learning certification, buku dan majalah pendidikan HAVEX. Pada tahun 2021, HAVEX dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, HAVEX turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama HAVEX dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. HAVEX hadir untuk Indonesia, HAVEX hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Terima kasih banyak kepada HAVEX, penyelenggara acara ini, panitia yang luar biasa, para narasumber yang juga luar biasa memberikan transfer knowledge kepada kami, sehingga kami mempunyai pemahaman baru yang nantinya mudah-mudahan bisa merubah mindset kami sebagai seorang guru. Bahwa ketika kita ingin merubah kelas, merubah siswa, merubah sekolah, maka diawali dari perubahan diri kita sebagai seorang guru. Ternyata banyak insight-insight baru yang bisa kami temukan sebagai pengajar di sekolah, karena selama ini kami yang tahunya hanyalah sekolah itu tentang bagaimana mentransfer buku kepada siswa. Ternyata belajar itu lebih dari itu. Bekerja dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas, dan nikmati prosesnya. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di HAVEX. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. HAVEX lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama, berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. HAVEX yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur.
Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan HAFEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, HAFEX mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar HAFEX, internship program, pendampingan dan pelatihan program holistic education, teaching and learning certification, buku dan majalah pendidikan HAFEX. Pada tahun 2021, HAFEX dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, HAFEX turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama HAFEX dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. HAFEX hadir untuk Indonesia. HAFEX hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Terima kasih banyak kepada HAFEX, penyelenggara acara ini, panitia yang luar biasa, para narasumber yang juga luar biasa memberikan transfer knowledge kepada kami, sehingga kami mempunyai pemahaman baru yang nantinya mudah-mudahan bisa merubah mindset kami sebagai seorang guru. Bahwa ketika kita ingin merubah kelas, merubah siswa, merubah sekolah, maka diawali dari perubahan diri kita sebagai seorang guru. Ternyata banyak insight-insight baru yang bisa kami temukan sebagai pengajar di sekolah, karena selama ini kami yang tahunya hanyalah sekolah itu tentang bagaimana mentransfer buku kepada siswa. Ternyata belajar itu lebih dari itu. Bekerja dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas, dan nikmati prosesnya. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di HAFEX. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. HAFEX lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama
berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. HAFEX yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan HAFEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, HAFEX mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar HAFEX, internship program, pendampingan dan pelatihan program holistic education, teaching and learning certification, buku dan majalah pendidikan HAFEX. Pada tahun 2021, HAFEX dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, HAFEX turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama HAFEX dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. HAFEX hadir untuk Indonesia. HAFEX hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Terima kasih banyak kepada HAFEX, penyelenggara acara ini, panitia yang luar biasa, para narasumber yang juga luar biasa memberikan transfer knowledge kepada kami, sehingga kami mempunyai pemahaman baru yang nantinya mudah-mudahan bisa merubah mindset kami sebagai seorang guru. Bahwa ketika kita ingin merubah kelas, merubah siswa, merubah sekolah, maka diawali dari perubahan diri kita sebagai seorang guru. Ternyata banyak insight-insight baru yang bisa kami temukan sebagai pengajar di sekolah, karena selama ini kami yang tahunya hanyalah sekolah itu tentang bagaimana mentransfer buku kepada siswa. Ternyata belajar itu lebih dari itu. Bekerja dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas, dan nikmati prosesnya. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif.
menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di Hafex. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. Hafex lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. Hafex yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan Hafex ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, Hafex mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini, melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar Hafex, internship program, pendampingan dan pelatihan program Holistic Education, Teaching and Learning Certification, buku dan majalah pendidikan Hafex. Pada tahun 2021, Hafex dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, Hafex turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama Hafex dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. Hafex hadir untuk Indonesia, Hafex hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Terima kasih banyak kepada Hafex, penyelenggara acara ini, panitia yang luar biasa, para narasumber yang juga luar biasa memberikan transfer knowledge kepada kami, sehingga kami mempunyai pemahaman baru yang nantinya mudah-mudahan bisa merubah mindset kami sebagai seorang guru. Bahwa ketika kita ingin merubah kelas, merubah siswa, merubah sekolah, maka diawali dari perubahan diri kita sebagai seorang guru. Ternyata banyak insight-insight baru yang bisa kami temukan sebagai pengajar di sekolah, karena selama ini kami yang tahunya hanyalah sekolah itu tentang bagaimana mentransfer buku kepada siswa. Ternyata belajar itu lebih dari itu. Bekerja dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas, dan nikmati prosesnya. Nurturing mind, enriching knowledge.
Baiklah teman-teman webinar series Hafex. Sebelum memulai sesi webinar, baiklah teman-teman webinar series Hafex, sebelum memulai sesi webinar pada hari ini, ada beberapa informasi yang perlu kami informasikan kepada teman-teman yang telah hadir pada acara siang hari ini. Agar sesi hari ini maksimal dan bermakna, teman-teman harus memperhatikan untuk join Zoom selambat-lambatnya 10 menit sebelum acara dimulai dan memastikan koneksi internet stabil. Lalu silakan teman-teman perhatikan untuk penulisan nama saat join Zoom harus sesuai dengan ketentuan nama dan asal instansi. Dan jika sudah bergabung, silakan Bapak dan Ibu bisa mengetikkan nama, underscore, asal, atau instansi. Kemudian, silakan teman-teman aktifkan kamera saat sesi sedang berlangsung dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan. Dan silakan juga gunakan virtual background-nya. Kemudian yang ketiga, di awal dan di akhir, panitia akan membagikan link presensi kegiatan dan link evaluasi kegiatan. Kemudian peserta diwajibkan untuk mengisi. Pastikan saat mengisi presensi dan evaluasi nanti menggunakan nama lengkap dan perlu saya sampaikan juga pengisian ini gunanya untuk mendapatkan sertifikat partisipasi. Nah, dari admin mungkin bisa tampilkan untuk broadcast-nya. Oke, next. Next. Tadi aturannya sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Sebelumnya? Ya, stop. Oke, sebelumnya. Oke, stop. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mengisi presensi dan juga evaluasi ini gunanya untuk mendapatkan sertifikat partisipan. Lalu, apabila Bapak dan Ibu ingin sertifikat kompetensi secara premium, di mana benefit dari sertifikat premium ini terdapat logo Kemendikbud dan jumlah nilai JP, serta mendapatkan materi dan rekaman sesi. Kemudian, melakukan uji kompetensi sesuai dengan topik webinar yang peserta ikuti untuk pelaksanaan uji kompetensi webinar series yang nantinya akan dilaksanakan di akhir. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang bersedia bisa membayar 100.000 dan mengisi link pendaftaran yang akan di-share panitia melalui grup WhatsApp. Oke, next. Lalu, agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi penting yang berkaitan dengan sesi-sesi dari Hafex, karena kami punya banyak sekali sesi pendidikan yang bukan hanya sekedar webinar PCK aja, cuma nanti akan ada webinar-webinar lainnya. Nah, oleh sebab itu, silahkan Bapak dan Ibu diambil gadgetnya, kemudian silahkan buka Instagramnya, lalu follow ke akun Instagram kami, itu ada hafex.id, kemudian hrp.yhc dan tlc.certification by Hafex. Next. Serta Bapak Ibu juga bisa nih mengkoneksikan ke LinkedIn Bapak dan Ibu, ke Hafex dan Hafex Research and Publication. Lanjut. Nah, pastinya nggak seru nih kalau misalnya kita webinar tapi kita nggak ada challenge-nya nih. Jadi Bapak dan Ibu bisa untuk mengikuti peraturan story Instagram. Pastikan Bapak dan Ibu sudah memfollow akun Instagram yang sudah saya sebutkan di sebelumnya tadi, memfollow akun Hafex dan juga akun HRP. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan dokumentasikan kegiatan Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar ini, baik itu berupa foto atau video saat mengikuti webinar. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga harus tag ke akun Hasnur Center, hafex.id, dan hrp.yhc agar nanti dari panitia dapat merepost kegiatan yang Bapak dan Ibu ikuti. Nah, perlu diingat juga bahwa upload kegiatan story di Instagram ini bisa dilakukan di setiap hari sesi berlangsung. Yang pastinya nanti Bapak dan Ibu akan memenangkan hadiah uang tunai. Nah, untuk pemenang ini ada 2 pemenang story terkeren. Jadi silahkan Bapak dan Ibu abadikan momen-momen Bapak Ibu saat mengikuti sesi pada hari ini. Oke, next. Nah, untuk di awal, silakan Bapak dan Ibu dapat meng-scan ke akun QR Code yang ada di layar Bapak dan Ibu, kemudian mengisi link presensi. Nah, nanti dari panitia juga akan membagikan di kolom komentar serta di grup. Silakan Bapak dan Ibu di-scan untuk presensinya. Pastikan Bapak dan Ibu mengisinya menggunakan nama lengkap ya.
Oke, cukup. Silakan share melalui kolom komentar saja. Baik, akan saya mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul walaupun memang masih dalam keadaan online seperti sekarang ini. Nah, kita awali dengan sebuah pantun nih Bapak dan Ibu. Makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Bapak Ibu hadirin bagaimana nih kabarnya? Boleh dong diketikkan di kolom chat gimana kabarnya nih setelah kita melaksanakan Lebaran, ya kan Bapak Ibu? Boleh diketikkan di kolom chat gimana nih kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar series Pedagogical Content Knowledge Road to Jumpa Pendidikan Nusantara dengan topik hari ini, menghubungkan ilmu dengan dunia nyata untuk pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Pada hari ini, 11 April 2025, bersama saya, Rahmadania Nurhaliza, yang akan memandu jalannya sesi webinar pada hari ini. Nah, Bapak Ibu hadirin, ngomong-ngomong soal pedagogical content knowledge, pastinya esensi pembelajaran yang bermakna tidak hanya terletak pada penyampaian materi. Secara teoris saja bukan, tetapi juga pada kemampuan guru untuk menghubungkan ilmu dengan dunia nyata. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menghubungkan ilmu dengan dunia nyata untuk pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna? Nah, ini semua akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Kak Aulida Mardiari. Nah, narasumber kita hari ini merupakan lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Fisika di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Nah, saat ini beliau adalah seorang trainer dan juga content maker Hafex yang ratusan kali untuk mengisi sesi pendidikan. Nah, beliau ini juga sebagai sekretaris di Teaching and Learning Certification. Beliau ini juga pernah menjadi koordinator dalam program Siswa Inovatif dan menjadi bagian dari Komite Ramah Indonesia, serta banyak lagi Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak sekali prestasi yang diraih oleh Kak Aulida Mardiari. Nah, nampaknya Kak Aulida Mardiari sudah bergabung di dalam Zoom. Izin menyapa Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya setelah Lebaran Idul Fitri, libur panjang? Alhamdulillah tentunya excited ya bisa ketemu Bapak Ibu yang bergabung dalam sesi hari ini. Alhamdulillah. Nah, karena Miss Aulida sudah bergabung nih di dalam Zoom, silakan bagi peserta ikuti sesinya secara aktif dari awal hingga akhir. Silakan juga kalau ingin didokumentasikan, terus dicatat juga materi-materi pentingnya. Langsung aja kepada Kak Aulida, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dania atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesinya ya mungkin alangkah baiknya kita menjalin pertemanan dulu. Bisa lewat Instagram, Bapak Ibu bisa nanti kita saling follow ya Bapak Ibu ya. Lewat Instagram saya itu aulidamardiari.official dan Facebook saya ada Aulida Mardiari. Nanti Bapak Ibu boleh selain tag Hasnur Center, hafex.id, hrp.ihc juga boleh tag saya aulidamardiari.official. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai nih Bapak Ibu kita cek dulu deh gimana sih keadaan Bapak Ibu hari ini. Kira-kira dari ada 5 emoji di sini dari merah ke hijau, kira-kira manakah yang mewakili perasaan Bapak Ibu hari ini? Boleh dituliskan di kolom chat. Kira-kira yang mana? Kalau misalnya saya nih ya, saya hijau Bapak Ibu. Kenapa hijau? Karena saya merasa bahagia dan senang bisa berjumpa Bapak Ibu dalam sesi hari ini. Baik,
Hijau muda, oke. Hijau muda, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Baik, oke. Alhamdulillah ya, hijau muda, oke, sedang hijau, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Izin saya membuka, tadi lupa ya mengucap salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nah, pada sesi hari ini tentu kita akan melanjutkan ya dari sesi sebelumnya di seri 1 bersama Bapak Taufik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan aspek apa saja yang ada dalam PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemarin kan kita mengingat lagi ya Bapak Ibu ya, PCK adalah gabungan dari pedagogical knowledge dan content knowledge. Artinya bahwa seorang guru itu tidak hanya bisa atau paham dengan apa yang mereka ajarkan, namun juga mereka bisa menyampaikan apa yang mereka miliki kepada siswa mereka. Nah, gabungan itulah yang dinamakan sebagai pedagogical content knowledge atau nanti kita akan sebut sebagai PCK ya Bapak Ibu, biar kita lebih enak nyebutnya. Nah, kalau kemarin ya di seri 1 sudah membahas PCK itu ada 7 aspek, di mana yang dibahas adalah dari aspek 1 sampai ke aspek 3, yaitu dari content knowledge, knowledge of specific context, dan knowledge of learners and learning. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan nih setelah aspek ketiga itu apa aja gitu ya. Bisa jadi dari ke-4 sampai ke-7 langsung atau dari 4 sampai ke berapa. Nah, maka dari itu kita ikuti ya sesi hari ini Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Pernahkah Anda ketika menyampaikan materi ada siswa yang bingung, tidak mengerti, atau bahkan tidak mendengarkan penyampaian tersebut? Kalau misalnya ada, boleh tuliskan di kolom chat. Kalau tidak ada, silahkan juga Bapak Ibu. Kalau ada, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Silahkan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Saya berikan waktu 2 menit. Kalau saya sih pasti sering ya menemukan siswa yang masih bingung, tidak mengerti gitu. Karena itu merupakan permasalahan yang umum. Itu dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Pernah atau tidak? Ada? Pernah ya, ya Ibu Mutiatu ya pernah. Oke, Bapak Ibu yang lain? Ada, karena beberapa siswa ada yang gampang teralihkan perhatiannya. Betul, kadang ya Bapak Ibu ya, apalagi nih anak SD atau TK ya, mereka kadang kalau melihat suatu hal gitu ya, gurunya lagi menjelaskan tiba-tiba punya apa ya fokus yang lain atau teralihkan tadi, bisa jadi langsung main-main sama temennya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Lusitania. Kemudian ada Ibu Nerla, pernah. Ibu Mia, pernah. Oke, berarti insya Allah nggak ada yang belum pernah ya gitu ya, karena ini merupakan permasalahan umum gitu dan sulit untuk kita hindari dan pasti ketemu. Nah, Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan tadi, maka kita bisa menggunakan pedagogical knowledge, Bapak Ibu. Katanya PCK gabungan dari pedagogical knowledge dan content knowledge ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini definisi untuk pedagogical knowledge atau kita enaknya nyebutnya adalah pedagogi. Kalau berdasarkan PCK dari KMF Hafex, pedagogi adalah bahasa yang digunakan oleh guru dalam menjalankan instruksi di kelas Bapak Ibu. Jadi kan pastinya kita ada mengucapkan perintah, nak, nanti tolong ini ya, nak, tolong nanti ini ya. Nah, itu merupakan salah satu pedagogi. Nah, pedagogi yang efektif itu kira-kira memuat apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu, memuat jumlah katanya gimana? Apakah jumlah katanya banyak, atau sedikit, atau cukup, dan lain sebagainya. Kemudian, pilihan katanya. Pilihan kata seperti apa yang bisa kita gunakan dan sesuai dengan level kognitif dari siswa kita. Kemudian yang ketiga adanya jeda ya. Nah, kalau dari saya sendiri ini masih problem juga nih adanya jeda ya.
Karena memang segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Jadi kita pelan-pelan belajar bersama. Oke. Kita lihat, Bapak Ibu, di sini ada perbandingan untuk contohnya ya. Kita lihat deh yang dicentang yang warna biru untuk jumlah kata. Di sini, anak-anak perhatikan layar proyektor. Ini yang benar, Bapak Ibu. Kalau yang salahnya gimana? Kalau menurut saya bukan salah ya, tapi mungkin kurang tepat gitu ya. Anak-anak coba perhatikan gambar bumi yang Ibu tampilkan di layar proyektor. Kira-kira nih, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu deh, dari kedua contoh ini, mengapa yang bagian di silang merah itu masih kurang tepat? Kira-kira kenapa? Boleh tuliskan di kolom chat. Kenapa kira-kira masih kurang tepat, Bapak Ibu? Kalau tidak mau menuliskan di kolom chat juga boleh kok kalau mau open mic Bapak Ibu. Dipersilahkan kenapa kira-kira yang bagian merah tadi itu masih kurang tepat. Oke. Kata Ibu Lusitania karena langsung memberikan konteks materi, tidak efektif mungkin Bu. Oke, Bapak Ibu yang lain? Ada lagi? Terlalu mendikte, ya. Nah, Bapak Ibu, oke. Terima kasih atas jawaban yang keren-keren sekali ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita perhatikan lagi ya, eh, apa ya nama pedagoginya itu memuat jumlah kata. Kita lihat jumlah kata yang digunakan itu lebih banyak dan betul tadi langsung ke konteksnya. Nah, kenapa tidak kita lakukan secara pelan-pelan ya? Anak-anak perhatikan layar proyektor, minta mereka ngelihat dulu gitu ya. Langsung baru habis itu perhatikan gambar bumi gitu ya. Jadi pelan-pelan. Nah, itu untuk yang jumlah kata, Bapak Ibu. Kemudian ada untuk yang jenis atau pilihan kata. Kita lihat contoh yang benar. Anak-anak kelompokkan benda-benda berikut berdasarkan tata urutannya. Kemudian yang di sampingnya, anak-anak kelompokkan benda-benda berikut berdasarkan hierarkinya. Kira-kira nih di poin yang mana yang bagian merah itu yang kurang tepat? Dari kata-katanya, Bapak Ibu. Kata mana yang kira-kira membuat hal itu masih kurang pedagogi? Gitu? Ada yang mau jawab? Oke, ini ada ya. Pemilihan kata hierarki sepertinya kurang dikenal. Betul, terima kasih Ibu Dewi, keren sekali. Betul ya, karena misalnya nih anak SD atau anak SMP gitu ya, belum tentu tahu tentang hierarki. Bahkan anak SMA pun juga belum tentu ya Bapak Ibu. Makanya bisa kita gunakan kata tata urutannya. Tapi nanti misalnya nih ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya kita tidak menggunakan kata hierarki, nanti pengetahuan siswa kita itu masih kurang dong ya, tidak akan bertambah misalnya. Nah, tapi dalam praktiknya kita tetap gunakan tata urutan, namun juga memberikan pengetahuan baru bahwa tata urutan itu juga bisa disebut sebagai hierarki, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian untuk jeda ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat ya, anak-anak, setiap meja sudah Ibu sediakan 3 plastik mika. Kalau kita lihat ke samping itu terlihat tidak ada jeda ya Bapak Ibu. Nah, kita akan detailkan berdasarkan mata pelajaran ya Bapak Ibu. Karena ini kan masih apa ya namanya? Masih secara general. Kita lihat. Nah, di sini ada jumlah kata ya Bapak Ibu ya. Untuk definisinya adalah merujuk pada seberapa banyak kata yang digunakan guru saat menyampaikan instruksi gitu ya. Efektif jika tidak bertele-tele. Langsung to the point gitu ya, namun tetap jelas. Kita lihat Bapak Ibu untuk contoh yang TK. Di sini ya Bapak Ibu ya, ada mata pelajarannya kita strip aja. Kemudian ada topiknya mengenal binatang. Kemudian sub
topiknya adalah suara binatang. Adapun untuk contoh pedagogi berdasarkan jumlah katanya. Di sini ada yang benar, tirukan suara sapi ya, mo gitu. Kemudian ada yang kurang tepat. Anak-anak, sekarang coba kita tirukan suara binatang ya, mulai dari sapi dulu. Sapi itu suaranya mo loh. Yuk sama-sama tirukan. Nah, kira-kira dari sini apakah terlihat Bapak Ibu bedanya untuk konteks jumlah kata? Kalau dari Bapak Ibu prepare yang mana? Apakah yang singkat atau yang panjang Bapak Ibu? Boleh tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Atau bagi Bapak Ibu yang mau open mic juga boleh. Singkat ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu yang lain? Yang singkat mudah dipahami ya Bapak Ibu. Oke, keren sekali Bapak Ibu. Nah, kenapa kita memilih singkat ya Bapak Ibu? Karena tentu ingatan siswa kita, apalagi TK, itu mudah teralihkan tadi. Makanya kita langsung aja nih to the point. Nak, tirukan suara sapi ya. Nah, langsung kan ya, kalaunya panjang, mungkin anak-anaknya udah keburu lupa ngapain aja, apa namanya, bingung dulu atau bengong dulu gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi untuk TK ya Bapak Ibu. Kita lihat sekarang untuk yang SD. Di sini saya ambil untuk SD adalah mata pelajaran IPAS ya. Topiknya adalah sumber energi. Adapun untuk subtopiknya adalah matahari sebagai sumber energi. Contohnya, di sini yang benar adalah sebutkan 3 manfaat matahari untuk kehidupan. Yang kurang tepat adalah sekarang coba kamu pikirkan dan sebutkan kira-kira apa saja manfaat dari matahari yang bisa kita rasakan setiap hari. Baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, perbedaannya sangat mencolok sekali. Oke, ini untuk SD Bapak Ibu. Kemudian untuk SMP atau SMA, mata pelajarannya masih saya ambil adalah IPA. Topiknya sistem pencernaan, adapun subtopiknya adalah organ dalam sistem pencernaan. Kita lihat Bapak Ibu contoh instruksinya. Yang benar adalah tuliskan fungsi lambung dalam proses pencernaan. Langsung to the point ya Bapak Ibu. Kemudian yang kurang tepat adalah tentu harus ada lika-likunya gitu ya, terlihat panjang sekali dan tidak efektif, alias bertele-tele Bapak Ibu. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu terkait jumlah kata. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang dipahami Bapak Ibu? Apakah ada? Apakah bisa dipahami? Bisa Bu, oke. Bapak Ibu yang lain? Bisa, oke. Kalau bisa kita next. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya udah ngasih contoh ya dari TK, SD, SMP. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk membuat gitu ya contoh instruksi sesuai dengan jenjang yang diajarkan atau yang diampu oleh Bapak Ibu. Jenjangnya apa? Terus pilih mata pelajarannya, kemudian topiknya apa, subtopiknya apa, dan contoh instruksinya berdasarkan jumlah kata. Oke, mungkin boleh Bapak Ibu tuliskan ini di kolom chat, atau boleh juga di catatan, nanti bisa disampaikan via on mic. Saya berikan waktu 3 menit ya Bapak Ibu ya, dipersilahkan. Kalau ada yang masih bingung, boleh tuliskan di kolom chat. Jadi bikin versi benernya aja ya Bapak Ibu. Kalau contoh tadi kan ada versi yang kurang tepatnya ya. Kalau ini langsung versi yang tepatnya saja. Dipersilahkan Bapak Ibu. Dimulai dari sekarang.
Jika Bapak Ibu ada yang bingung, boleh tuliskan di kolom chat ya, bingungnya di bagian mana. Kalau ada yang sudah juga boleh tuliskan di kolom chat sudah. Oke, waktu tersisa 1 menit lagi ya Bapak Ibu, ini sudah ada yang mengirimkan. Bapak Ibu yang lain boleh menuliskan juga atau open mic. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Ini baru Ibu Lusitania ya yang sudah mengirimkan, yaitu jenjangnya jenjang SMP, mata pelajarannya IPA, topiknya getaran dan gelombang, kemudian subtopiknya adalah macam-macam gelombang. Instruksinya, sebutkan jenis gelombang berdasarkan jenis medium perambatan. Keren sekali, Ibu Lusitania. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang sudah? Ada yang mau open mic? Kalau tidak ada, saya izin memanggil Ibu Vira Istarina. Apakah bisa open mic, Ibu? Iya, Ibu. Ibu gimana nih, Bu? Tadi jenjangnya apa dan gimana contoh instruksinya, Ibu? Ya, untuk jenjang itu jenjang SMP. Untuk mata pelajaran itu mata pelajaran bahasa Inggris. Topik yang diambil itu describing people. Kemudian subtopiknya itu adjektif atau kata sifat. Untuk instruksinya, sebutkan 3 kata sifat yang menggambarkan penampilan seseorang. Saya menggunakan bahasa Indonesia, Ibu, karena pada dasarnya di sekolah saya itu baru mengenal bahasa Inggris di SMP, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Keren sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Vira. Bapak Ibu yang lain, adakah yang bersedia untuk open mic gitu ya? Relawan atau ada yang mau saya tunjuk lagi nih? Satu lagi deh. Ada yang mau open mic duluan? Jangan malu-malu ya Bapak Ibu ya. Kita di sini sharing bersama gitu ya, belajar bersama. Ibu Dewi Trihandayani, apakah bisa open mic, Ibu? Ya, bisa Ibu. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Ya, mungkin kalau saya pribadi jenjangnya untuk jenjang SMA ya Ibu. Kemudian untuk topiknya mengenai sel volta dan subtopiknya mengenai perbedaan sel volta dan juga sel elektrolisis. Untuk contohnya sendiri memberikan instruksi kepada siswa terkait sebutkan perbedaan antara sel volta dan juga sel elektrolisis seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi, keren sekali. Oke, berarti Bapak Ibu di sini udah keren banget nih, udah bisa gitu ya. Sebenarnya ini juga pastinya sering digunakan gitu ya, dan pasti gitu. Oke, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, boleh tuliskan di kolom chat ya. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, kita akan next ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan
ke aspek yaitu pilihan kata. Kalau tadi kan pedagoginya memuat jumlah katanya seperti apa gitu ya. Kalau di sini ada pilihan kata, yaitu gimana sih guru-gurunya itu bisa menyesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan bahasa siswa. Kayak Ibu Vira tadi ya, atau Ibu Dewi tadi ya, mohon maaf katanya tadi bahasa Inggris tapi dengan bahasa Indonesia pertanyaannya, karena menyesuaikan ya Bapak Ibu biar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh siswa kita. Nah, kita lihat untuk contoh yang TK. Di sini topiknya adalah warna, subtopiknya warna dasar. Nah, untuk contoh pedagoginya adalah yang versi benar itu ayo ambil kertas warna merah. Kemudian yang kurang tepat adalah silahkan ambil lembaran berwarna merah marun yang ada di bagian paling kiri meja. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira kenapa ini menjadi kurang tepat? Padahal kata-katanya oke kok gitu. Kenapa jadi kurang tepat? Silahkan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Kenapa masih kurang tepat? Ada? Oke, ini ada ya. Karena merah marun kurang dikenal bagi anak TK. Betul, Ibu Lucy. Betul, karena merah marun ya tidak familiar ya. Terus ada lagi satu, apa lagi kira-kira? Itu tadi sudah ada merah marun, ada satu poin lagi. Bapak Ibu yang lain, topiknya warna merah membingungkan anak-anak. Masih kurang tepat, Ibu Nerla. Nah, Ibu Dewi ya, kata lembaran, betul. Lembaran belum tentu gitu ya dikenali oleh atau diketahui oleh anak TK gitu ya. Maka gantinya adalah kertas warna merah. Kalau lembaran berwarna merah marun lumayan sulit untuk bisa mereka pahami gitu. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu untuk yang SD. Nah, di sini mata pelajarannya IPAS, topiknya kehidupan sosial, subtopiknya tanggung jawab warga. Nah, contohnya di sini yang versi benar adalah tuliskan contoh tanggung jawab kamu di rumah. Yang kurang tepat, jabarkan bentuk kontribusi domestik yang kamu lakukan dalam konteks kehidupan keluarga sehari-hari. Kira-kira nih Bapak Ibu, pilihan kata mana yang membuat instruksi ini menjadi kurang tepat? Silahkan tuliskan di kolom chat. Kontribusi domestik, betul Ibu Novianti. Keren. Bapak Ibu yang lain? Konteks ya, betul. Konteks juga. Jabarkan. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Anak SD kita menjabarkan gitu ya. Anak kuliahan pun belum tentu tahu kata jabarkan itu ya. Oke, jadi kita ketemu nih pilihan kata yang kurang sesuai jika kita gunakan untuk anak SD, yaitu jabarkan, kontribusi, domestik, dan konteks. Oke, kita lanjut untuk yang SMP atau SMA. Di sini mata pelajarannya adalah biologi, kemudian topiknya adalah ekosistem, subtopiknya rantai makanan, dan contohnya. Di sini contohnya yang versi benar, buat contoh rantai makanan dari tumbuhan sampai ke hewan pemangsa. Yang kurang tepat, rancang sebuah skema interaksi trofik yang menjelaskan aliran energi antar organisme dalam suatu komunitas hayati. Kira-kira Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu yang kurang tepat pilihan katanya? Silahkan tuliskan. Mengapa jadi kurang tepat kira-kira Bapak Ibu?
Kalau tidak ada yang menuliskan, mungkin saya izin memanggil ya. Oh, ada. Oke, ada. Kata Ibu Fira, skema, interaksi, trofik. Iya, betul. Ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Saya pengen sapa menyapa. Ibu Yofi Khairlianti, apakah bisa open mic, Ibu? Nggih, bisa. Ibu, menurut Ibu yang mana, Bu? Yang kurang tepat pemilihan katanya? Mungkin kayak dari kata rancang itu agak menyulitkan. Terus skema interaksi tropik, aliran energi, organisme, sama komunitas hayati. Oke, betul Ibu. Terima kasih Ibu Yofi. Nggih, Oke, baik. Ada juga Ibu Nerla nih, komunitas Hayati ya. Oke, Bapak Ibu keren sekali. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu untuk pilihan kata, untuk pedagogi pada pilihan kata, apakah bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jika bisa dipahami, silahkan tuliskan di kolom chat. Jika belum paham, juga boleh tuliskan di kolom chat. Dipersilahkan Bapak Ibu. Saya tunggu 1 menit. Bisa dipahami. Oke, kata Ibu Lucy bisa dipahami. Bapak Ibu yang lain boleh ya? Oke, Alhamdulillah bisa dipahami. Bisa dipahami, oke. Nah, kalau bisa dipahami, Bapak Ibu kita mencoba lagi gitu ya, untuk membuat instruksi berdasarkan pilihan kata. Untuk jenjangnya masih sama, kayak contoh sebelumnya tadi kan Bapak Ibu sudah mengerjakan ya, yang berdasarkan pemilihan kata, berdasarkan jumlah kata. Itu jenjangnya apa, mata pelajarannya apa, topik dan subtopiknya apa kan sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini cukup membuat instruksi berdasarkan pilihan katanya saja. Sejauh ini apakah bisa dipahami Bapak Ibu untuk membuat contohnya? Kalau bisa, silahkan menuliskan gitu ya contoh instruksinya. Saya berikan waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang, Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah, Bapak Ibu? Oke, waktunya sudah habis ya Bapak Ibu ya.
Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin berbagi apa yang sudah dituliskan? Boleh open mic ya. Saya minta untuk open mic Bapak Ibunya. Silahkan jika ada. Kalau tidak ada yang mau secara sukarelawan nih langsung gitu ya, saya izin memanggil Bapak Ibu. Ibu Novianti, apakah bisa open mic Ibu Novianti? Iya, bisa, Bu. Bisa, baik Ibu. Gimana Ibu contohnya untuk yang pilihan kata Ibu? Mungkin boleh sharing dulu bersama kami gitu ya. Kalau saya jenjang SMP, mata pelajaran IPA, topiknya klasifikasi makhluk hidup, kemudian subtopiknya ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya adalah tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Kalau misalnya kata-katanya, pilihan katanya tuh setingkat lebih tinggi, kira-kira Ibu akan menggunakan kata apa Ibu? Atau sinonimnya yang agak sulit gitu? Kata apa untuk menggantikan? Jelaskan perbedaan antara makhluk hidup dengan benda, atau bisa juga mungkin mengapa mobil apa ya? Mengapa mobil tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Baik, Ibu Novianti, terima kasih. Keren sekali. Baik, Ibu Novianti. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang bersedia gitu ya, satu orang lagi untuk berbagi? Adakah? Atau mau ada yang menuliskan di kolom chat juga boleh, Bapak Ibu. Jangan sungkan. Saya izin memanggil lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Red Musa, apakah bisa open mic? Oke, kita berpindah ya. Ibu Mei Sucini, apakah bisa open mic, Ibu? Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Untuk memuat apa aja lagi sih pedagogi gitu ya. Nah, tadi kan sudah untuk yang jumlah kata, pilihan kata, kemudian yang terakhir adalah adanya jeda, Bapak Ibu. Nah, jeda itu sendiri adalah waktu hening yang sengaja diberikan guru setelah memberikan instruksi atau pertanyaan. Jadi, kita berikan waktu kita untuk bernapas dulu. Gitu ya, tarik napas dulu gitu ya, biar kitanya juga rileks dalam melaksanakan proses pengajaran di dalam kelas. Kita lihat Bapak Ibu untuk contohnya. Nah, di sini contohnya untuk PK gitu ya. Topiknya mengenal anggota tubuh, subtopiknya kepala. Contohnya, sentuh kepala kalian. Diam dulu. Sekarang, sentuh hidung. Nah, jadi pelan-pelan. Kalau yang kurang tepat di sini contohnya adalah sentuh kepala, terus sentuh hidung, lalu mata dan telinga ya gitu. Aduh, anak-anaknya udah keburu lagi itu Bapak Ibu. Jadi kita pelan-pelan aja. Sentuh kepala kalian, sekarang sentuh hidung kalian. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk contoh yang PK. Sekarang kita coba lihat untuk yang SD. Di sini mata pelajarannya adalah matematika, topiknya penjumlahan, subtopiknya penjumlahan dua angka. Contohnya, yang benar jumlahkan 24 dan 13. Kita menunggu dulu ya anak-anaknya ya, 24 ditambah 13. Dan sekarang, nah kita lanjut.
Tuliskan hasilnya di bukumu. Jadi kita memberikan kesempatan untuk siswa kita berpikir gitu dulu ya, atau menerima dulu nih, memproses informasi yang diberikan oleh gurunya. Nah, kemudian contoh yang kurang tepat tentunya yang tidak ada jeda. Jumlahkan 24 dan 13 lalu tulis di buku dan lain sebagainya gitu ya. Jadi anak-anaknya belum diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mencerna apa yang kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita lihat lagi untuk contoh yang SMP dan SMA. Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, topiknya adalah menyusun teks, subtopiknya adalah teks eksplanasi. Nah, di sini kita perhatikan contohnya, perhatikan gambar di layar. Jeda. Sekarang tuliskan satu paragraf penjelasan berdasarkan gambar tersebut. Kalau yang keempat, bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada komanya, tapi kelewatan biasanya, kurang remnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang ingin meminta Bapak Ibu untuk sharing. Ibu Nerla Sulastri, apakah bisa open mic Ibu? Halo Ibu Nerla. Oke, belum bisa ya. Ibu Lusitania, apakah bisa open mic Ibu? Iya, kedengaran ya? Kedengaran Ibu, kedengaran. Kak? Ibu, Ibu mau nggak kira-kira sharing nih gimana contoh untuk yang adanya jeda nih dari versi Ibu? Oke. Saya ambil topik misalnya saya sedang mengajar materi unsur, senyawa, dan campuran. Em, Pertama biasanya kita memberikan pengertian dulu kan dari apa itu unsur, apa itu senyawa, dan apa itu campuran. Jadi misalnya saya berikan teksnya eh, apa perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Saya berikan jeda, kemudian berikanlah masing-masing satu contoh dari unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana misalnya seperti itu? Baik, Ibu Lusitania keren sekali. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi. Oke, tadi udah ada contoh ya dari Ibu Lucy gitu. Nah, keren sekali. Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi yang mau berbagi? Saya tunggu. Jangan malu-malu. Apakah ada? Kalau tidak ada, saya izin lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bacakan dulu nih dari Ibu Nerla ya. Jenjangnya adalah jenjang SD, topiknya bentuk dasar, subtopiknya mengenal bentuk dasar. Instruksinya, bentuk-bentuknya yang apa ini? Yaitu lingkaran, persegi, dan seterusnya. Oke, boleh Ibu Nerla. Terima kasih, keren sekali. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita sudah nih ke aspek keempat dari PCK, yaitu tadi pedagogical knowledge. Sekarang kita beralih Bapak Ibu ke PCK di aspek yang kelima, yaitu kurikulum knowledge. Kurikulum knowledge itu apa sih gitu ya? Kita perhatikan bersama. Kita lihat di sini Bapak Ibu, kurikulum knowledge itu merupakan pengetahuan guru atas keterkaitan konten yang diajarkan dengan konten yang lain. Jadi, gimana sih sebuah konten itu bisa terkait atau terhubung dengan konten yang lain? Tentu memuat 3 aspek lagi Bapak Ibu. Aspek yang pertama, keterkaitan
dengan topik pembelajaran sebelumnya. Atau di sini bahasanya kami menyebutnya sebagai prior knowledge. Atau secara familiarnya itu disebut pengetahuan prasyarat, Bapak Ibu. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk aspek yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu keterkaitan dengan pembelajaran berikutnya. Kalau tadi kan sebelumnya, kalau sekarang berikutnya. Kemudian yang ketiga, keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Jadi apa yang kita ajarkan kan tentunya tidak hanya berada dalam mata pelajaran yang sama ya hubungannya, namun juga bisa berkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya. Contohnya seperti apa? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini untuk aspek yang pertama, yaitu keterkaitan dengan topik pembelajaran sebelumnya. Di mana di sini kita dapat melihat nih kemampuan guru untuk menghubungkan materi yang sedang diajarkan dengan pengetahuan atau konsep yang telah dipelajari siswa pada pembelajaran sebelumnya. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini. Mata pelajarannya adalah IPAS. Topik saat ini, nah itu artinya adalah topik yang akan diajarkan dalam kelas hari ini. Kita lihat, perubahan wujud benda, Bapak Ibu. Berarti hari ini Bapak Ibu akan mengajarkan perubahan wujud benda di dalam kelas. Kemudian topik sebelumnya atau prior knowledge-nya itu apa? Kita lihat. Wujud benda. Berarti sebelum mereka tahu gimana perubahan wujud benda, siswanya harus tahu dulu nih, wujud benda itu ada berapa macam, atau ada berapa jenis, dan apa saja, gitu ya. Nah, contoh keterkaitan dalam pembelajarannya seperti apa? Kita lihat di sini. Es batu mencair jadi air. Masih ingat wujud padat dan cair? Sekarang kita pelajari bagaimana bisa berubah. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba mengajarkan perubahan wujud benda, tapi siswanya belum tahu atau belum paham gitu ya, terkait wujud benda itu apa saja, tentu kita akan mengalami kesulitan Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua, yaitu mata pelajarannya adalah matematika. Topik saat ini adalah perkalian. Berarti topik yang harus dipahami oleh siswa adalah penjumlahan berulang. Mereka udah harus tahu nih sebelum ke perkalian penjumlahan berulang itu apa gitu ya. Kita lihat. Nah, di sini contohnya ya, perkalian itu seperti penjumlahan berulang. Misalnya 3 kali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Atau secara sederhananya Bapak Ibu, prior knowledge itu adalah gimana sih dasar siswa kita gitu ya. Nggak mungkin kan ya kita mengajarkan perkalian kalau siswanya itu tidak bisa penjumlahan. Akan sulit sekali pastinya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat. Kalau bisa dipahami, tuliskan. Kalau masih bingung, tuliskan juga Bapak Ibu. Sudah, oke Ibu Lucy sudah. Bapak Ibu yang lain kita tunggu. Bisa dipahami, oke baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Alhamdulillah bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita akan membuat bersama gitu ya, contohnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu silahkan tentukan mata pelajaran yang akan diajarkan. Silahkan tentukan dulu. Saya tunggu ya, tentukan dulu. Kalau sudah menentukan mata pelajarannya, kita lanjut. Tentukan topik saat ini yang akan diajarkan. Jadi,
Bapak Ibu membayangkan hari ini mengajar gitu ya. Topiknya apa? Silahkan untuk menentukan. Masing-masing saya berikan waktu 1 menit ya Bapak Ibu ya. Jika sudah menentukan topik saat ini, maka kita akan menentukan topik sebelumnya yang berkaitan dengan topik saat ini. Jadi topik apa kira-kira yang harus dikuasai oleh siswa kita, Bapak Ibu, sebelum mengajarkan topik saat ini? 1 menit ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, silahkan Bapak Ibu buatlah satu contoh keterkaitannya. Jadi keterkaitan dari topik saat ini dengan topik sebelumnya itu apa? Untuk ini saya berikan waktu 2 menit Bapak Ibu. Dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Silahkan untuk menuliskan di kolom chat apa yang sudah Bapak Ibu tulis, ataupun boleh juga jika berkenan untuk open mic, Bapak Ibu. Dipersilahkan. Oke, sudah ada yang mengirimkan. Oke, Ibu Lucy. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau open mic? Oke, kita bacakan dulu ya dari Ibu Lucy. Mata pelajarannya IPA, topik saat ini pesawat sederhana, topik sebelumnya usaha dan energi. Contohnya, kita sudah belajar untuk mengangkat benda dengan tinggi tertentu perlu usaha. Apa keuntungan mengangkat benda menggunakan bidang miring atau katrol? Oke. Oke, Ibu, keren sekali. Terima kasih, betul dan tepat sekali. Ibu Lucy, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau open mic atau menuliskan?
Oke, ini ada dari Ibu Vira. Mata pelajarannya bahasa Inggris. Topiknya describing people. Topik mendeskripsikan orang gitu ya. Topik sebelumnya adalah adjektif atau kata sifat. Contoh keterkaitannya apa saja kata sifat dalam bahasa Inggris yang kita pakai untuk mendeskripsikan penampilan seseorang. Oke, keren sekali Ibu Vira. Ibu Yofi, mata pelajarannya adalah matematika. Topiknya saat ini penyajian data dengan diagram lingkaran. Topik sebelumnya perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Oke, Ibu Yopi. Terima kasih. Keren sekali Bapak Ibunya. Oke, kalau begitu saya anggap Bapak Ibu sudah paham ya. Kalau ada yang masih bingung, boleh tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Jangan sungkan ya untuk bertanya. Oke, sambil menunggu jika ada yang bertanya, saya izin melanjutkan. Nah, kalau tadi kan Bapak Ibu ya, keterkaitan dengan topik pembelajaran sebelumnya. Kalau sekarang itu keterkaitan dengan topik pembelajaran berikutnya, di mana di sini menguji nih kemampuan guru itu dalam menyusun dan menyampaikan materi itu dengan mempertimbangkan bagaimana sebuah materi itu dapat mendukung atau mengantarkan siswa ke topik yang akan dipelajari selanjutnya gitu. Oke, kita lihat contohnya Bapak Ibu. Di sini saya ambil lagi mata pelajaran masih IPAS. Topik saat ininya masih saya ambil ya, perubahan wujud benda. Kemudian topik berikutnya, kira-kira apa? Perpindahan kalor, Bapak Ibu. Nah, contohnya, saat kalian melihat es mencair di suhu ruang, itu karena ada perpindahan panas dari udara ke es. Nah, perpindahan panas seperti ini akan kita bahas lebih dalam saat belajar tentang perpindahan kalor. Jadi kita kayak ngasih kisi-kisinya gitu loh, Bapak Ibu, clue-nya gitu ya, keterkaitan yang kita ajarkan dengan apa yang akan kita ajarkan lagi nih di pertemuan selanjutnya. Oke, ini ada yang mengirimkan pesan. Kita lihat dulu. Oke, ini ada dari Ibu Dewi ya. Untuk contoh yang berkaitan dengan materi sebelumnya tadi, kita bacakan ya Bapak Ibu. Mata pelajarannya adalah kimia, topik saat ininya adalah sel polta, topik sebelumnya reaksi redoks, keterkaitannya adalah sel polta merupakan bentuk aplikasi atau penerapan dari reaksi redoks. Kita perlu mengingat kembali definisi reduksi dan oksidasi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kita lanjut lagi ya untuk ke contoh berkaitan dengan topik pembelajaran berikutnya. Mata pelajarannya adalah matematika, Bapak Ibu. Topik saat ini itu masih sama, kayak contoh sebelumnya tadi saya ambil perkalian. Namun, di sini kita ganti topik berikutnya ya. Kalau tadi kan topik sebelumnya. Di sini adalah saya ambilnya pembagian, Bapak Ibu. Kita lihat contoh keterkaitannya. Contoh, 3 kali 4 sama dengan 12. Nanti kalian belajar pembagian. Kalian akan menyadari bahwa 12 itu bisa dibagi 3 menjadi 4 atau dibagi 4 menjadi 3. Kita akan gunakan hasil perkalian ini untuk memahami konsep pembagian. Nah, jadi Bapak Ibu, ini untuk contoh kurang lebihnya keterkaitan dengan topik pembelajaran berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu. Ini kan contoh ya. Sampai sini apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Jika bisa dipahami, silahkan Bapak Ibu membuat lagi nih contoh keterkaitannya. Tadi kan Bapak Ibu sudah menentukan ya mata pelajarannya apa, topik saat ininya apa. Jadi, tugas selanjutnya untuk Bapak Ibu adalah menentukan topik berikutnya apa, kemudian contoh keterkaitannya. Apakah bisa dipahami, Bapak Ibu? Apakah bisa? Kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah menentukan mata pelajarannya apa. Yang contoh sebelumnya tadi.
Kemudian menentukan topik saat ini. Topik saat ininya sudah ada tadi ya, sudah pernah dituliskan tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu menentukan topik berikutnya yang berkaitan dengan topik saat ini. Silahkan Bapak Ibu untuk menentukan. Saya berikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu untuk menentukan topik berikutnya. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu buat 1 contoh keterkaitannya. Saya berikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ada yang sudah, Bapak Ibu? Jika sudah, boleh sambil mengirimkan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Silakan untuk menuliskan di kolom chat atau jika berkenan bisa open mic ya, Bapak Ibu. Dipersilakan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang menuliskan, saya mohon izin untuk memanggil gitu ya, Bapak Ibu. Ibu Elprina, apakah bisa open mic, Ibu? Halo, Ibu Elprina. Oke, baik. Sepertinya belum bisa ya. Bapak Ibu yang lain? Oke, ini sudah ada sepertinya yang menuliskan. Oke, ini ada dari Bapak Hafiz. Bahasa Inggris ya mata pelajarannya. Kemudian cara berpidato di depan umum. Topik selanjutnya bagaimana mengatasi nervous. 4 contoh keterkaitannya masih bingung. Oke. Oke, oke, boleh, boleh. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Kemudian ada Ibu Vira, mata pelajarannya adalah bahasa Inggris ya, topiknya tadi masih sama, describing people. Kemudian topik berikutnya describing things gitu ya, keterkaitannya. Minggu lalu kita sudah menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan orang. Hari ini kita akan menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan benda favorit kalian masing-masing. Oke, good. Terima kasih Ibu Vira, keren sekali. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menuliskan lagi atau open mic? Oke, ini ada dari Ibu Nerla.
Mata pelajarannya bahasa Inggris, topik saat ininya present tense, topik sebelumnya itu kata kerja atau verb gitu ya, topik selanjutnya adalah past tense. Keterkaitan, contoh keterkaitannya, kita sudah membuat kalimat dalam bentuk present tense yang dalam keadaan sedang terjadi. Bagaimana jika dalam waktu lampau atau sudah terjadi, kita akan pelajari dalam pertemuan berikutnya. Oke, Ibu Nerla, keren sekali. Terima kasih. Ini ada lagi nih lanjutan dari Pak Hafiz gitu ya. Keterkaitannya adalah antara bagaimana cara menyampaikan di depan umum ditentukan oleh bagaimana kita mengatasi rasa gugup. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang berkenan untuk menuliskan atau open mic? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan. Nah, Ibu, kan kita sudah ya melihat aspek apa saja gitu ya dari curriculum knowledge, yaitu keterkaitan dengan uh, topik sebelumnya, kemudian keterkaitan dengan topik selanjutnya atau berikutnya. Nah, yang ketiga adalah keterkaitan dengan topik pembelajaran mata pelajaran lainnya. Artinya misalnya nih, kalau saya ya mengajar fisika, maka fisika bisa jadi bisa berkaitan dengan kimia, dengan biologi, dengan ekonomi, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita mengajarkan seni budaya. Maka bisa juga nih berkaitan dengan ekonomi juga, atau dengan matematika, dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai seorang guru tentu tidak hanya fokus pada satu topik pembelajaran saja gitu ya. Artinya kita juga harus luas nih pengetahuannya. Nah, kita lihat Bapak Ibu untuk contohnya. Di sini mata pelajarannya IPAS. Topik saat ininya saya masih memilih untuk perubahan wujud benda, jadi masih melanjutkan ya dari contoh sebelumnya tadi. Kemudian mata pelajaran yang terkait. Nah, yang pertama saya kaitkan dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran IPAS tadi saya kaitkan dengan bahasa Indonesia. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Es batu mencair jadi air. Masih ingat wujud padat dan cair? Sekarang kita pelajari bagaimana bisa berubah. Itu bisa ya Bapak Ibu. Kemudian kita kaitkan lagi nih mata pelajarannya dengan matematika. Contoh keterkaitannya. Kita ukur suhu air sebelum dan sesudah dipanaskan untuk melihat kapan air berubah wujud. Berarti berkaitan dengan pengukuran ya Bapak Ibu, cara mengukur. Nah, itu untuk yang matematika Bapak Ibu. Kemudian untuk yang seni budaya ya Bapak Ibu. Kita lihat kaitannya. Kita manfaatkan lilin yang meleleh sebagai media menggambar atau melukis. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk kaitannya ya, mata pelajaran IPAS dengan topik perubahan wujud benda dengan mata pelajaran yang lainnya. Sebenarnya ini juga masih bisa ya Bapak Ibu berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Namun, saya hanya memberikan 3 contoh keterkaitannya saja. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Atau ada yang masih bingung? Kalau sudah bisa dipahami, boleh tuliskan di kolom chatnya, sudah paham, atau kalau masih bingung, tuliskan di kolom chatnya juga masih bingung. Dipersilahkan Bapak Ibu. Apakah ada? Hah, kayak saya izin memanggil ya. Ibu Liza, apakah bisa open mic, Ibu? Halo Ibu Liza. Oke, sepertinya belum bisa. Kita ke Ibu Dewi Trihandayani. Apakah bisa open mic, Ibu? Oke, Ibu Elprina katanya masih bingung dengan yang bahasa Indonesia. Oke.
Nah, ini contoh kata-katanya ya Bapak Ibu ya, untuk yang bahasa Indonesia. Es batu itu mencair jadi air. Masih ingat wujud padat dan cair? Sekarang kita pelajari bagaimana bisa berubah. Jadi kayak prosedurnya itu apa aja gitu ya. Jadi kayak berkaitan dengan teks prosedur Ibu Elfrina. Seperti itu kalaunya dari saya. Mungkin dari Ibu ada contoh yang lain, boleh Ibu? Ibu Dewi katanya di sini Mas sedang azan. Oke, Ibu, baik. Bapak Ibu yang lain? Ada yang masih bingung? Boleh bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk mencoba mengerjakan. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk menentukan ya mata pelajarannya apa, kemudian topik saat ini apa, dan mata pelajaran yang terkait apa. Minimal 3 gitu ya, berkaitan dengan topik yang diajarkan Bapak Ibu, seperti pada contoh. Saya berikan waktu 5 menit Bapak Ibu untuk menentukan gitu ya, dan menuliskan contoh dari terkaitan dengan topik mata pelajaran lainnya gitu. Dipersilahkan Bapak Ibu. Mana ya? Apakah ada yang sudah Bapak Ibu? Waktu tersisa 2 menit lagi. Jika sudah, boleh sambil mengisi kolom chat ya Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Boleh tuliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu, keterkaitannya topik saat ini dengan mata pelajaran lainnya itu berkaitan dengan mata pelajaran apa. Boleh tuliskan di kolom chat atau open mic, Bapak Ibu. Dipersilahkan. Silahkan dikirimkan, Bapak Ibu. Saya tunggu ya. Adakah yang ingin mengirimkan Bapak Ibu atau mau open mic untuk sharing? Saya mohon izin ya Bapak Ibu ya untuk memanggil. Oh oke. Sebelum saya panggil ternyata sudah ada yang mengirimkan. Ini ada dari Ibu Novianti, mata pelajarannya adalah IPA, topiknya listrik, matematika, menghitung biaya pemakaian listrik, oke kaitannya. Kemudian bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia, informatika, seni itu membuat presentasi. Oke, terima kasih Ibu Novianti. Mantap, keren. Bapak Ibu yang lain, apakah ada? Saya minta satu orang lagi. Adakah yang berkenan untuk menuliskan? Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan ternyata ya dari Ibu Nerla. Mohon maaf terlewat. Sudah paham Bu, hanya kalau untuk dikaitkan ke pelajaran lain, apakah semua pelajaran bisa dikaitkan kah Bu? Tentunya menyesuaikan lagi ya Ibu Nerla. Tidak mungkin ya semua mata pelajaran itu bisa berkaitan sepenuhnya gitu ya. Tapi bisa 3, 4, atau 5 gitu ya. Jadi hal ini tuh untuk membantu memperkaya pengetahuan siswa aja bahwa ketika kita belajar sesuatu itu tidak hanya di satu hal saja, namun juga berkaitan dengan yang lainnya. Begitu Ibu Nerla. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang berkenan untuk menuliskan. Eh, kita next, si Bapak Ibu ya. Oke, ini ada. Oh, oke. Baik, ini ada dari Ibu Dewi. Topik saat ini adalah reaksi redoks. Kemudian mapel terkait biologi. Kemudian dalam kimia, pembusukan buah merupakan contoh reaksi redoks di mana senyawa dalam buah mengalami oksidasi seperti perubahan warna. Kalau matematikanya adalah menghitung nilai potensial standar atau dalam kurungnya penerapan penghitungan aljabar. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Keren sekali contoh-contohnya. Kita coba kembali. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kita sudah mengulas ya lebih detail terkait aspek-aspek PCK Bapak Ibu di mana kita melanjutkan dari seri 1. Nah, yaitu di aspek yang keempat ada pedagogical knowledge atau seperti apa sih instruksi yang efektif yang bisa digunakan di dalam kelas. Kemudian kita belajar aspek yang selanjutnya atau yang kelima itu adalah curriculum knowledge, gimana cara kita bisa mengkaitkan atau membangun hubungan gitu ya antara sebuah materi baik itu dengan yang sebelumnya, berikutnya, dan dengan mata pelajaran lainnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Lida Mardiari yang telah memaparkan materi pada hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan nih pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa dari Kak Aulida Mardiari. Sehingga kita sudah mengetahui bagaimana sih cara menghubungkan ilmu dengan dunia nyata untuk pembelajaran yang lebih relevan dan juga bermakna dengan pemilihan kata yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan bahasa siswa sehingga mudah dipahami, konstekstual, dan tidak membingungkan, sehingga bertujuan untuk tidak menghambat istilah yang terlalu teknis dan juga abstrak. Nah, mungkin dari ini saya mau menampilkan dulu nih share screen. Boleh dong, tim di share screen dulu.
Oke. Oke nih Bapak Ibu, kalau tadi kita mendengarkan pemaparan materi dari Kak Aulida Mardiari, nah kita Hafex juga punya nih program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengajaran dengan metode Teaching Mastery Framework. Nah jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu perlu pelatihan-pelatihan, bisa nih hubungi kami, Hafex, kami juga menyediakan pelatihan-pelatihan yang bukan hanya PCK. Kalau tadi yang dibahas sama Miss Aulida itu kan PCK ya, kita juga punya HOTS, terus punya AKM, dan lainnya. Bapak Ibu juga bisa request, mungkin boleh di Zoom. Nah, kita juga punya paket-paket in-house training nih. Bapak dan Ibu mungkin perlunya apa? Ada yang juga online program, ada yang offline juga. Nah, itu semua ada paket-paket tertentu. Jadi buat Bapak dan Ibu yang tertarik dengan program-program pelatihan kami, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar, seperti itu. Kemudian next. Nah, kemudian kalau tadi kita bicaranya ada webinar, terus ada juga program pelatihan yang berbayar pun. Nah, kita juga punya buku. Nah, dari Hafex sendiri itu menerbitkan banyak sekali buku-buku mengenai pendidikan ya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dilihat di layar. Nah, kita juga menjual buku, itu ada berupa buku HOTS, buku PCK. Nah, kalau misalnya buku kan kita bisa baca berulang kali nih. Bapak Ibu bisa nih membeli buku kami. Karena kami sendiri punya paket-paket khusus nih, apalagi Big Sale 55% sampai dengan 30 April 2025. Harganya mulai dari 80.000 aja nih Bapak Ibu. Koleksinya lengkap banget, mulai dari kurikulum Merdeka Series, kemudian cara mengajar lebih efektif, sampai dengan buku HOTS. Nah, Bapak Ibu bisa order ke Shopee kami, Bapak Ibu. Atau bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya nih. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, bisa juga membeli paket-paket bundling kami. Oke. Next. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa di awal dan di akhir, Bapak dan Ibu wajib mengisikan link presensi dan juga link survei evaluasi. Nah, silahkan Bapak dan Ibu ambil gadgetnya, kemudian scan barcode yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Silahkan mengisi presensi dan juga evaluasi menggunakan nama lengkap, dan perlu saya sampaikan juga, untuk pengisian ini gunanya untuk mendapatkan sertifikat partisipasi. Nah, jika tidak mengisi, maka kami anggap peserta tidak hadir dalam kegiatan dan tidak kami berikan sertifikat. Lalu, apabila Bapak dan Ibu ingin sertifikat kompetensi secara premium, di mana benefit dari sertifikat premium ini terdapat logo Kemendikbud dan juga jumlah nilai JP, serta mendapatkan PPT materi dan juga rekaman sesi. Nah, kemudian nantinya akan melakukan uji kompetensi webinar yang dilakukan di akhir sesi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang bersedia, bisa membayar seharga 100.000 dan dapat mengisi link pendaftaran yang akan di-share panitia melalui grup. Nah, silakan Bapak Ibu diisi untuk link presensi dan juga evaluasinya, bisa di-scan dan juga panitia akan membagikan melalui kolom komentar dan juga grup Bapak dan Ibu. Kita berikan waktu 15 menit kali ya. Kita tunggu ya Bapak Ibu, dipersilakan. Nah, panitia sudah membagikan ya Bapak Ibu di kolom komentar. Silahkan Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang ada di kolom komentar. Dipersilahkan Bapak Ibu, kami tunggu waktunya 10 menit. Terima kasih.
Bagi Bapak dan Ibu yang sudah ini dapat melihat apakah peserta sudah mengisi semua atau belum. Tujuh menit lagi ya Bapak Ibu, kami tunggu.
Oke, cukup ya Bapak dan Ibu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikan presensi dan juga evaluasinya, nanti bisa dilanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, sebelum menutup sesi kita pada hari ini, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Dipersilahkan bagi Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya dan juga menggunakan virtual background-nya ya. Karena kita akan melaksanakan foto bersama. Ya, saya akan bantu hitung. Nanti panitia akan screenshot ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Cukup kali ya? Cukup. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak dan Ibu. Semoga acara yang diikuti hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan kita dapat berjumpa lagi di sesi-sesi lainnya. Saya Dania, mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini, memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas.